Pemirsa, seekor orang utan jantan masuk ke sekitar runway di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dan akhirnya orang utan ini ditangkap dengan ditembak bius. Seekor orang utan jantan berusia 10 tahun dengan berat 30 kg berada di atas pohon yang tinggi di sekitar Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah (SKW2) Pangkalan Bun bersama tim Orang Utan Foundation Internasional dan petugas bandara langsung melakukan penyisiran di area sekitar runway Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Butuh waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya primata dilindungi ini ditembak bius dan terjatuh di dalam jaring yang sudah disiapkan di bawah pohon. Usai dievakuasi, petugas langsung membawa orang utan ke kantor BKSDA SKW2 untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah ditimbang dan dicek bentuk fisiknya, orang utan dalam kondisi sehat. Kondisi orang utan dalam keadaan sehat, makanya kita rilis ya, karena memang setelah hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Orang Utan Foundation Internasional bahwa orang utan tersebut dalam kondisi sehat. Saat ini orang utan dilepas liarkan di kawasan wisata alam Tanjung Keluang. Diduga orang utan yang nyasar di area bandara disebabkan habitatnya kian tergusur ekspansi perkebunan kelapa sawit yang makin meluas. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sikit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ini Pram suka makanan iga bakar nggak? Suka banget, apalagi jelang siang gini mau makan siang, mau makan apa, iga bakar pas banget Pas tuh. ya, jam makan siang. Nah ini kalau begitu Pram sama pemirsa ini Anda harus coba iga bakar yang satu ini. Karena terbuat dari bahan iga sapi raksasa dan dipanggang di atas teflon dengan perpaduan sambal yang khas. Puas banget ya pemirsa, dan tak kalah uniknya lagi pemirsa, sambal iga ini terbuat dari perpaduan cabai dan juga kopi. Wow, kayak apa rasanya? Menarik kan? Informasi untuk Anda pemirsa. Inilah iga raksasa bakar teflon yang disuguhkan di sebuah kafe di Jalan Karimata, Jember, Jawa Timur. Menu ini unik karena iga dibakar dengan menggunakan teflon dan bukan bakaran pada umumnya. Ini dilakukan agar iga mendapatkan tingkat kematangan yang baik, empuk, dan bumbu meresap hingga ke tulang iga. Sebelum dijadikan santapan yang memanjakan lidah, iga sapi terlebih dahulu dilumuri bumbu pilihan seperti kacang, madu, dan rempah-rempah lain yang menjadikan iga bakar memiliki rasa yang lezat dan aroma yang memikat. Kemudian, iga dibakar di sebuah teflon besar hingga matang. Proses selanjutnya adalah membuat sambal kopi dengan terlebih dahulu menyangrai kopi bubuk, berikut beberapa butiran kopi hingga beraroma kopi yang kental. Kemudian dicampur dengan cabai, tomat, dan campuran lainnya yang sudah dihaluskan dan digoreng tanpa minyak. Iga raksasa ini pun siap dihidangkan, tak lupa ditaburi garnish di atasnya. Untuk minuman pendamping, Purple Butterfly menjadi pilihan tepat untuk merasakan kesegaran usai menikmati nikmatnya iga bakar. Para pengunjung mengaku sangat puas menikmati menu ini karena rasa kopi sangat padu dengan sambal yang dihidangkan bersama iga bakar. Rasanya enak, gurih, dan pedas berpadu dengan sambal dengan aroma kopi. Oh, enak banget, nggak peres ya, emang enak dan empuk gitu. Meskipun ini ada sambal kopi, nggak terasa pahit menurut saya. Iya sih, enak banget, wajib banget dicoba karena kita dapat porsinya gede banget. Ini bisa buat sharing juga menurut saya. Habis itu sambalnya nih pedes, buat pencinta pedes, tapi nanti menurut saya ini tadi bisa di ini sih untuk sambalnya bisa pedes atau nggak pedes gitu, bisa request sih. Tadi saya sempat tanya sama ininya chefnya. Habis itu dan tidak pahit meskipun ini sambal kopi, tapi di mulut itu ada taste kopinya meskipun nggak terlalu pahit gitu. Jadi balance antara pedes sama sambal kopinya itu sih. Kopi, tapi ternyata rasanya nggak pahit sama sekali, pedasnya juga pas. Jadi kayak mantap banget sih. Terus iganya juga, ini ukurannya gede banget, bisa buat sharing. Dan iganya itu kayak udah dimarinasi dulu, jadi dia tuh ngeresep sampai ke dalam bumbunya. Digigit langsung merotol, nggak keras sama sekali.
Sementara itu, sang juru masak sengaja menciptakan menu ini agar memiliki nuansa lain pada kuliner yang disajikan. Dan benar saja, menu unik ini pun ternyata digemari masyarakat. Dia dibikin dengan sangrai kopi, kemudian dicampur dengan bahan-bahan dasar dari sambal sendiri, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Dengan hasil sambal kopi, olahan sambal kopi ini ternyata masyarakat cukup terkejut awalnya karena jarang ditemui di mana-mana dan mungkin belum terkepikiran bagaimana rasa kopi dengan sambal itu bersatu, tapi ternyata bisa ngeklik dan rasanya cukup cocok dengan iga yang kita pakai. Satu porsi iga raksasa bakar teflon dibanderol dengan harga Rp95.000 dan menu ini pun dapat dinikmati untuk 2 orang atau lebih. Menu tak biasa ini bisa dimakan langsung dengan nasi, bergantung kesukaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dengan harga Rp95.000 untuk 2 orang, itu mantul banget sih kayaknya. Jadi makin lapar nih. Ngiler nggak sih? Jadi ngiler Mau terbang ya ke kita Jember ya. ya. Nah pemirsa, ini nggak kalah lezatnya pemirsa, ada makanan tradisional nasi lento khas Sidoarjo yang hingga kini masih digemari oleh masyarakat luas. Iya, dan hal ini terbukti pemirsa dari banyaknya pelanggan di salah satu warung nasi lento di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedikitnya nih 200 porsi nasi lento terjual hanya dalam waktu 3 jam, Pram. Cepet ya. Hampir setiap hari puluhan orang mengantre di warung nasi lento di wilayah Cemengkalang Jati, Sidoarjo, Jawa Timur. Para pelanggan rela menunggu lebih dari 30 menit untuk mendapatkan seporsi nasi lento khas Sidoarjo. Lento sendiri adalah makanan yang terbuat dari campuran parutan kelapa, kacang tolo, kacang hijau, dan aneka rempah yang kemudian digoreng hingga matang berwarna coklat keemasan. Lento biasanya disajikan dengan nasi hangat, tempe, telur dadan, dan sayur lodeh. Rasanya dijamin sangat lezat. Merakyat, terus kebetulan taste-nya juga sip, lentonya luar biasa, terutama kalau yang pakai lodeh itu lodehnya wow. Kelezatan nasi lento pun menjadi berkah tersendiri bagi Kholifa, sang pemilik warung. Ia mengaku beralih membuka warung nasi lento setelah terkena dampak PHK dari pekerjaan sebelumnya akibat pandemi. Ternyata nasi lento buatannya justru menjadi favorit. Kini setiap hari Kholifa mampu menjual 200 porsi dalam waktu 3 jam. Sebab corona nggak kerja, dari pabrik itu diliburkan, nggak ada penghasilan buka nasi lento. Karena khas Sidoarjo, nasi lento. Jika Anda tertarik mencicipi nasi lento, Anda cukup mengeluarkan uang Rp10.000 untuk satu porsinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.